Seperti yang kalian lihat di tampilan awal video ini, untuk Facebook saya dianggap tidak mematuhi kebijakan terkait monetisasi konten Facebook. Dan kalau kita buka terkait dengan kebijakan monetisasi konten, di sini itu dijelaskan konten seperti apa yang boleh kita upload dan yang bagaimana yang tidak boleh kita upload. Nah, di sini dijelaskan untuk semua konten yang ada di Facebook harus mematuhi ketentuan layanan dan standar komunitas kami. Ini adalah aturan tingkat tinggi kami yang melarang konten seksual, kekerasan, tidak sopan, dan mengandung kebencian. Jadi kalau ada salah satu video Facebook kita itu yang mengandung beberapa konten yang seperti saya sebutkan tadi, ada kemungkinan untuk fanspage-nya itu ya akan dianggap tidak mematuhi kebijakan monetisasi konten Facebook. Untuk lebih lengkapnya kalian tinggal lihat aja di sini video-video seperti apa yang tidak boleh kita upload. Contohnya seperti video statis, konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan, itu dianggap tidak mematuhi kebijakan monetisasi konten Facebook. Atau tayangan slide gambar seperti itu atau video looping, itu video yang berulang. Ada montek teks di sini ya, konten yang hanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Dan di sini juga ada beberapa perilaku yang dilarang seperti engagement bait ya. Konten yang memancing orang lain untuk mengklik tautan atau menanggapi postingan melalui suka, komentar, atau bagikan. Terkait juga di sini permintaan interaksi, konten kekerasan ya, konten sadis itu nggak boleh. Tetapi permasalahannya di sini adalah kita tidak diberitahu sebenarnya konten di Facebook kita itu melanggar kebijakan monetisasi konten yang mana. Jadi di sini kita seperti meraba-raba. Namun yang jelas kalau kita baca dengan teliti terkait kebijakan monetisasi konten ini tadi, konten kita itu haruslah konten yang original ya, jangan re-upload itu pastinya. Dan juga konten kita itu tidak mengandung konten kekerasan, seksual, konten sadis atau seperti yang lainnya. Yang pastinya konten kita itu harus mematuhi terkait dengan kebijakan monetisasi konten yang ada di Facebook. Nah, mungkin selama ini teman-teman belum tahu ya, tetapi ketika kalian melihat untuk monetisasi ini dianggap tidak mematuhi, ada baiknya kalian harus melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, coba kalian pastikan terlebih dahulu apakah video kalian itu ada mengandung video berhak cipta atau tidak. Untuk mengeceknya, kalian masuk aja di kotak masuk dukungan. Lalu pilih untuk yang peringatan Anda. Nah, di sini biasanya informasi terkait dengan video kalian yang dianggap melanggar hak cipta orang lain. Jadi kalau misalnya video kalian itu terkena hak cipta, nah biasanya munculnya di sini. Jadi kalau udah muncul di sini, kalian bisa hapus video tersebut agar video kalian itu tidak lagi dianggap sebagai melanggar hak cipta orang lain. Nah, ini adalah cara yang pertama yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi permasalahan jika seandainya fanspage kalian itu masih ya dianggap tidak mematuhi kebijakan monetisasi konten. Yang kedua, kalian bisa lakukan bersih-bersih terkait dengan video teman-teman ya. Kalian di sini silahkan cari video yang memang kalian anggap itu bukan video original atau hanya video re-upload. Kalian di sini bisa hapus aja untuk video itu, karena video di re-upload dilarang di Facebook. Memang ada beberapa untuk penggunaan wajar, tetapi untuk penggunaan wajar ini teman-teman, terkadang itu kita tidak tahu kapan video tersebut bisa diklaim oleh orang lain. Lebih bagusnya kita membuat video original saja. Kemudian yang ketiga teman-teman, kebetulan kasus saya ini adalah fanspage yang isinya konten tutorial dan sama sekali tidak ada wajah saya. Jadi saya sarankan kalian untuk sekali-kali cobalah kalian melakukan live streaming ya, melakukan video siaran langsung seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa fanspage kita ini bukan dikelola oleh robot, tetapi memang dikelola oleh yang ada manusianya. Tetapi inti dari video ini memang untuk sampai sekarang terkait dengan fanspage yang dianggap tidak mematuhi kebijakan monetisasi konten Facebook, sampai sekarang belum ada penjelasan terkait sebenarnya apa yang menyebabkan fanspage kita itu dianggap tidak mematuhi kebijakan monetisasi konten Facebook itu. Jadi di sini kita hanya bisa meraba-raba, melakukan beberapa cara agar untuk fanspage kita itu sehat. Jika kalian punya pengalaman seperti ini, kalian sudah membuat video ori dan kalian merasa konten kalian itu tidak menyinggung orang lain, tidak mengandung unsur kekerasan, atau hanya sekedar
trik saja, misalnya membuat kerajinan seperti itu dan masih terkena kebijakan monetisasi konten Facebook, coba kalian komen di bawah video ini. Oke, jadi itu untuk pembahasan aja ya. Ini beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk menjadi kreator Facebook. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.